presentasikan materi mengenai profesional integrity dan malpraktik dengan judul aborsi legal sebagai bentuk pelanggaran kode etik dan malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu dari Kedokteran Hewan, dan di sini ada rekan saya Cika dari Kedokteran Hewan, Bunga dari Kesehatan Masyarakat, dan Alani dari Kedokteran Hewan. Next. Dari latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, seperti yang kita tahu, tenaga kesehatan itu adalah orang yang mengabdikan dirinya di dunia kesehatan. Terus dalam prakteknya mereka kerap kali menghadapi tantangan yang cukup menguras tenaga dan mental. Beban kerja yang tinggi membuat mereka stres sehingga dapat mengarahkan mereka ke hal negatif seperti malpraktik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada apa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan praktik aborsi ilegal dapat terjadi serta bagaimana upaya pencegahannya. Untuk yang kedua ada bagaimana pelanggaran kode etik profesi dan standar pelayanan medis yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan dalam praktik aborsi ilegal. Yang terakhir ada bagaimana konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dapat mengatasi kasus aborsi ilegal. Selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada tujuan umum, menganalisis dan memahami secara keseluruhan kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari berbagai perspektif, yaitu hukum pidana, etika profesi kesehatan, dan sosiologis korban. Terus ada juga tujuan khusus. Ada 4, yaitu tujuan hukum, tujuan etika dan profesi, tujuan sosiologis, dan tujuan solutif. Nah, ini ada manfaatnya, ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu memberikan kontribusi dalam studi hukum pidana terkait praktik aborsi dan pertanggungjawaban pidana bagi tenaga kesehatan. Terus ada juga pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, menyediakan studi kasus nyata untuk penerapan praktik pelayanan kesehatan dan pencegahan malpraktik. Terus ada manfaat praktis untuk lembaga penegak hukum menjadi referensi dalam memahami kompleksitas kasus aborsi ilegal yang terorganisir untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Terus ada juga untuk organisasi profesi, yaitu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan penegakan kode etik serta standar praktik profesi kesehatan. Nah, kemudian mengenai aborsi legal. Nah, kita tahu kan aborsi legal itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan yang ada dalam perut ibu. Nah, tindakan aborsi legal ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sembunyi dan jauh dari pantauan para pengawas seperti aparat keamanan, misalnya di penginapan, hotel, dan lain sebagainya. Kemudian sanksi pidana terkait aborsi legal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kemudian mengenai kasus aborsi legal yang sempat viral di Makassar. Jadi pada tanggal 25 Mei 2025, aparat keamanan yaitu polisi menangkap seorang pelaku ASN yang diduga bekerja di salah satu puskesmas. Dia melakukan praktek aborsi selama kurang lebih 1 dekade, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2025. Nah, kemudian dalam penangkapannya, si pelaku berinisial SA ini ditangkap di sebuah penginapan di Kota Makassar. Nah, tak lama kemudian juga ditangkap pelaku kedua yaitu berinisial RA dan yang merupakan seorang mahasiswi pasca sarjana. Kemudian rekannya juga yang berinisial CI yang merupakan orang yang menggunakan praktik aborsi legal itu. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, diketahui tarif yang dipasang pelaku yaitu SA untuk sekali prakteknya mulai dari 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Sanksi dengan profesional integriti dan malpraktik. Jadi yang pertama ada penyalahgunaan status untuk meyakinkan pasien. Itu maksudnya seperti tenaga kerjanya ini memasukkan identitas dia.
Lalu yang kedua ada tindakan yang membahayakan pasien seperti memberikan dosis obat yang terlalu berlebihan. Lalu yang ketiga, melakukan praktik pengobatan yang didorong untuk keuntungan pribadi. Lalu yang tergolong perilaku malpraktik seperti melakukan praktik aborsi tanpa izin, terus juga menggunakan tempat tidak steril dan peralatan medis yang kurang memadai. Dan terakhir, praktik aborsi yang menyimpang dari prosedur medis. Next. Nah, yang tadi sudah dijelasin ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik akibat dari tindakan oknum, lalu ancaman sanksi berlapis seperti hukuman penjara atau juga pemecatan dan status sebagai ASN. Lalu yang ketiga, tindakan aborsi ilegal hingga bertahun-tahun mengindikasikan lemahnya pengawasan medis di daerah tersebut. Kemudian ini adalah prakawal cerebral. Nah, kita lihat dari bagian ini bahwa aborsi ilegal itu memiliki beberapa faktor yang sehingga menyebabkan aborsi ilegal ini terjadi. Nah, secara garis besar ada 3, yaitu individu, sosial, dan ekonomi. Dari individu misalnya seperti kurangnya pemahaman individu mengenai bahaya dan dampak negatif dari aborsi ilegal, kemudian kondisi emosional yang kurang stabil sehingga menyebabkan dia mengambil tindakan yang tidak memiliki dampak panjangnya. Kemudian dari sosial, nah misalnya seperti lingkungan keluarga dan juga lingkungan pertemanan itu turut mempengaruhi seseorang dalam mengambil tindakan. Misalnya ketika lingkungan pertemanannya itu positif, maka dia cenderung melakukan hal-hal yang positif seperti belajar dan lain sebagainya. Kemudian dari segi ekonomi, ini sering terjadi khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Nah, mereka ini biasanya terlilit dengan hutang atau kondisi finansial yang kurang memadai sehingga mereka memilih cara-cara yang meminimalisir pengeluaran mereka. Kemudian hal ini menyebabkan terjadinya praktik aborsi ilegal. Kemudian praktik aborsi ilegal ini tergolong sebagai tindakan malpraktik karena dilakukan tanpa wewenang ataupun prosedur medis yang sesuai, dan juga melanggar kode etik karena praktik aborsi ilegal ini merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Kemudian dari praktik aborsi ilegal ini kemudian memunculkan dampak atau implikasi. Yang pertama dari segi kesehatan, misalnya seperti komplikasi, pendarahan hebat, dan juga infeksi di bagian-bagian tertentu. Kemudian dari segi psikologis, nah si korban yang melakukan praktik aborsi ilegal ini biasanya akan trauma ataupun depresi dan menyesal atas perilaku yang dilakukannya. Kemudian dari segi hukum, nah para pelaku yang melakukan aborsi ilegal ini dan pihak-pihak yang terbukti membantu dalam praktik aborsi ilegal juga berpotensi untuk dijerat hukum, misalnya kurungan penjara dan juga sanksi berupa denda. Selanjutnya yaitu konsep aborsi. Aborsi menurut KBBI yaitu pengguguran. Terus sedangkan dalam dunia kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai proses mengakhiri kehamilan setelah terjadinya implantasi ovum yang dibuai pada dinding rahim. Namun usia janinnya belum mencapai usia 2 minggu. Secara umum aborsi terbagi jadi 2, yaitu aborsi spontan dan aborsi terindikasi. Kemudian secara hukum aborsi juga dibedakan menjadi 2, yaitu secara legal dan ilegal. Penyebab tindakan aborsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi. Dalam penelitian dilakukan oleh Damayanti dan kawan, disebutkan bahwa beberapa alasan perempuan melakukan aborsi diantaranya yaitu karena kehamilan yang tidak diinginkan, seperti kayak korban pelecehan, selalu kondisi perekonomian yang sulit, kurangnya dukungan sosial, pertimbangan kondisi fisik dan mental, serta disebabkan oleh pemerkosaan atau pelecehan seksual seperti yang dijelaskan di kehamilan yang tidak diinginkan tadi. Risiko praktik aborsi. Aborsi merupakan salah satu hal yang menyebabkan tingginya angka permasalahan kesehatan reproduksi, khususnya pada remaja. Menurut Musharraf menyebutkan bahwa aborsi menempati posisi keempat kematian maternal karena berpotensi menimbulkan komplikasi berat seperti perforasi rahim, infeksi, shock, hingga pendarahan hebat.
Nah, di sini ada analisis malpraktik dalam kasus aborsi ilegal. Aborsi ilegal di Indonesia itu merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum, kecuali pada kondisi tertentu yang diperbolehkan dalam perundang-undangan, seperti kedaruratan medis atau kehamilan karena diperkosa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Tindakan yang dilakukan di sini ada contoh tindakan yang dilakukan oleh pelaku aborsi ilegal di Makassar tergolong dalam tindakan malpraktik karena tidak memiliki wewenang yang jelas dan melakukan tindakan aborsi di luar prosedur medis. Di sini ada pelanggaran terhadap kode etik. Kode etik tenaga kesehatan merupakan sekumpulan aturan dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku moral dan profesional bagi para tenaga kesehatan saat melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi bertujuan untuk mengarahkan dan memastikan bahwa tenaga kesehatan melakukan segala pelayanan kesehatan dengan baik serta didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Tindakan aborsi ilegal itu menandakan bahwa tenaga kesehatan tidak mematuhi kode etik profesional karena melakukan tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hak-hak pasien. Ini untuk pasal-pasalnya. Yang pasal 299 melakukan pengobatan dengan sengaja untuk menggugurkan kandungan dikenai pidana 4 tahun. Lalu jika perbuatan dilakukan untuk keuntungan, menjadi kebiasaan atau dilakukan oleh tenaga kesehatan, hukuman dapat ditambah sepertiga. Lalu jika dilakukan dalam rangka menjalankan profesinya, pelaku dapat dicabut hak profesinya. Lalu untuk yang selanjutnya pasal 348 menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Lalu jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan wanita meninggal, hukumannya menjadi maksimal 7 tahun. Next. Nah, dari perspektif pasien, tindakan aborsi ini membawa dampak yang buruk seperti pendarahan, infeksi, dan juga risiko terhadap reproduksi wanita. Lalu dari perspektif pelayanan kesehatan, hal ini berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan. Lalu aborsi ilegal juga melanggar hukum dan ketentuan undang-undang yang berujung pada sanksi penjara dan juga denda. Next. Rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus aborsi ilegal yang pertama adalah meningkatkan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini gak cuma hanya tertulis, tapi juga ditegaskan dan juga diterapkan. Lalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan terkait pelayanan kesehatan. Jadi jika kita tuh murni hasil dari diri sendiri, bukan seperti orang dalam atau juga memakai uang suap. Lalu yang ketiga, meningkatkan literasi kesehatan reproduksi melalui sumber informasi kepada kesehatan dan media sosial. Next. Nah, jadi kesimpulannya aborsi ilegal ini merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Kemudian tindakan aborsi ilegal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki moral dan tidak memiliki wewenang dengan tujuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan. Nah, sehingga diperlukan sebuah sinergi atau suatu kesatuan dari para masyarakat dan juga para pemerintah untuk bersatu padu untuk guna mencegah perilaku aborsi ilegal ini terjadi kembali. Kemudian ada saran yang pertama, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengawasan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga di tempat-tempat yang beresiko terjadi aborsi ilegal. Kemudian dari masyarakatnya ini diharapkan dapat lebih sadar dan memiliki keberanian untuk melaporkan segala bentuk malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini data yang kami gunakan. Terima kasih. Kami ambil sesi pertama 3 pertanyaannya. 1, dulu. 1, 2, 3.
Dari JJ dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Jelita Wesa Hadijah dari Departemen Biologi. Kenapa bisa ada praktek aborsi ilegal? Apa yang mendorong oknum tersebut melakukan praktek ilegal tersebut? Terus apakah hal ini justru menjadi bukti bahwa adanya kegagalan pemerintah dalam menyediakan akses yang memadai bagi akses layanan yang memadai untuk Dia berdiri dong, nggak boleh kenapa. Ya, oke. mohon maaf sebelumnya izin bertanya, saya Jelita Wesa Hadijah dari Kementerian Dewan. Sebelumnya izin bertanya, kenapa bisa ada praktek aborsi ilegal? Apa yang mendorong oknum tersebut melakukan praktek ilegal? Kemudian, apakah hal ini justru bukti bahwa pemerintah itu kurang dalam memberikan layanan yang aman bagi para masyarakat? Jadi aku izin menjawab ya. Jadi kalau semisal nih yang kamu maksud ini tenaga kerjanya mau kan kalau semisal dilakukan aborsi, ya kan dari pasien itu. Nah yang kamu maksud itu kenapa tenaga kesehatannya itu mau melakukan aborsi ilegal gitu ya. Nah itu karena biasanya pasiennya ini kayak penyuap gitu, kayak menjanjikan sesuatu yang akhirnya tenaga kerjanya ini melanggar aturan lah gitu. Izin menambahkan kalau dari saya sendiri penyebab terjadinya praktik aborsi ilegal seperti yang tadi dijelaskan itu bisa dari mereka yang para tenaga kesehatan atau oknum-oknum ini dia mencari keuntungan finansial bagi keuntungan pribadi gitu. Kemudian dari yang tadi mengindikasikan bahwa pemerintah kurang dalam menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan itu menurut kami kurang benar karena praktik aborsi ilegal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dan juga kurangnya pengawasan. Jadi kalau dari fasilitas pelayanan kesehatan kalau kami lihat di sini sudah memadai, mungkin kurang dari pengawasan saja dan juga kesadaran dari masyarakat itu masih minim terkait bahaya dari aborsi yang cukup menjawab. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Revita Nusantara dari Kesehatan Masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di PPT belum dicantumkan ya berapa jumlah angka tingkat aborsi di Indonesia. Nah, itu yang mau menanyakan berapa tingkat jumlah angka aborsi di Indonesia. Terus setelah itu kira-kira gimana sih caranya menurunkan angka tindakan aborsi itu sendiri? Ya, begitu. Terima kasih. mungkin langsung dijawab aja ya. Kalau dari mohon maaf sebelumnya kan belum tertera mengenai jumlah aborsi ilegal yang terjadi di Indonesia, tapi kami tidak tahu jumlah pastinya, tapi secara garis besar itu cukup banyak. Mungkin nggak bisa prediksi sih pastinya, mungkin ribuan atau bahkan ratusan, ya cukup banyak lah. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana kira-kira cara untuk menurunkan tindakan aborsi? Caranya pasti dari individu masing-masing ya. Kita harus lebih sadar, khususnya bagi para perempuan itu harus punya keberanian untuk melawan. Kalau misal ada ancaman atau hal-hal yang itu arahnya ke arah negatif, dia harus lebih tegas dalam mengambil tindakan gitu, agar dia tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti aborsi ilegal. Kemudian dari pemerintah sendiri yang tadi sudah jelasin harusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan gitu. Kan itu udah dari individu dan pemerintah. Sekarang aku nambahin buat untuk sosial. Apa ya, individu sendiri itu harus dalam lingkungan sosial yang baik, gak yang kayak kemarahan atau pertemanan yang nakal gitu. Karena nanti kalau udah ikut lingkungan yang gak baik, pasti nanti ada hal yang tidak diinginkan dan terjerumus dalam aborsi tersebut. Kalau
kalau misalnya emang dia itu tidak punya kesadaran diri, terus mau apa ya, gimana kan kalau misalnya lingkungan itu kadang kita nggak bisa menentukan kan. Itu kan katanya kalau misalnya lingkungan itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah kalau misalnya dirinya itu nggak sadar bahwa lingkungannya itu toksik dan akhirnya nanti dia bakal terjerumus, itu bagaimana? Kalau misal dari dirinya sendiri nih yang sudah kayak kehilangan cara untuk jalan yang lurus gitu lah. Jadi kita harus melihat dari segi tenaga kesehatan atau oknum-oknum yang sekiranya berpotensi melakukan praktik aborsi ilegal ini. Jadi itu tadi kita harus memberikan pengawasan dan juga penelusuran bagi pihak-pihak yang diduga atau dicurigai melakukan praktik aborsi ilegal. Gitu sih. Apa kurang? Tidak, terima kasih. Thank you. Oke, satu lagi. Nama saya menjadi perdana dari Protek Kementerian Hewan. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Bagaimana cara kita atau cara masyarakat Indonesia untuk mengentaskan orang yang ingin melakukan aborsi tapi ditolak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat